Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita berdoa dulu ya. Oke, ikutin dulu ya. Doa dimulai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya aku mau nanya nih ke kalian. Kemarin kalian belajar apa sih? Ada yang ingat nggak? Lupa Bu. Lupa ya, kenapa bisa lupa? Mau belajar ya? Maka deh, kan hari ini kita belajar lagi ya, anak-anak. Oke Bu. Jadi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran yang lalu. Yang lalu itu kan adalah aplikasi perusahaan dagang. Dan hari ini kita akan mempelajari aplikasi perusahaan jasa. Ada yang bertanya nggak apa itu jasa itu? Mau bertanya Bu, ini kan jadi kan kalau misalkan di perusahaan tetap ada namanya perusahaan jasa. Ya, Mungkin saya mau nanya, kenapa bisa disebut perusahaan jasa gitu Bu? Dan contohnya seperti apa gitu Bu? Oke, bagus sekali ya, Sia. Jadi, jawab ya pertanyaan dari kamu. Kenapa sih bisa dibilang itu perusahaan jasa? Karena di perusahaan jasa itu, kita tuh fungsinya perusahaan itu adalah menyediakan jasa kepada orang lain. Makanya disebut jasa. Kalau misalnya perusahaan dagang kan, kita harus menjual barang kepada customer kan. Kalau jasa ini, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen gitu. Kalau contoh dari perusahaan jasa sendiri itu kayak salon, pokoknya menyediakan jasa kan, untuk rambut, bisa ada dokter, ya guru juga jasa sih. Ada tahu nggak contoh-contoh lainnya kalau jasa itu? Izin Bu, Ya, izin bertanya kembali Bu, bahwa seperti perusahaan jasa bukan oke. Kalau perusahaan kalau Shopee itu iya dia jasa karena kan memberikan jasa yang terbaik kepada customer. Tapi dari kantor perusahaan Shopee-nya ya. Tapi kalau dari pihak UMKM-nya itu bisa juga disebut perusahaan dagang. Karena apa? Karena di UMKM itu kayak misalnya kita mau jual barang nih, kamu misalnya mau jual barang dari Shopee, itu maksudnya ke dagang. Karena kamu menjual barang kamu sendiri, gitu. Tapi dibantu dengan e-commerce dari Shopee gitu. Pasti ada kantor pusatnya kalau di Jakarta. Itu baru bisa dibilang perusahaan jasa. Dan oh ya, kayaknya kalian ini lemes banget ya. Boleh sedikit dulu nggak bentar? Berdiri dong. boleh Bu. Ya. Oke. Kalian nggak komentar ya? Enggak ya, ya udah deh, nggak apa-apa. Kita tepuk ini aja. Kalian tuh tahu nggak? Kalau misalnya tepuk semangat, gimana tuh Bu? Tepuk semangat itu kayak tepuk semangat semangat gitu. Oke Bu. Oke ya, kita ulang ya. Tepuk semangat semangat semangat. Oke, makasih ya Tata. Terus lagi ya kembali. Oke Bu. Oke, aku di sini akan menjelaskan tentang operasi perusahaan jasa. Buka di halaman 38. Seperti yang kita ketahui, kalau operasi perusahaan jasa ini kan kita harus ada bukti transaksinya kan. Jadi sama aja sebenarnya kayak perusahaan dagang. Ya kalau kita mulai aplikasi pasti ada persyaratan dan kita pasti ada penerimaan awalnya kayak misalnya di kita tuh ada nota debit sama kredit. Misalnya kalau nota debit dan kredit itu kan, kalau debit itu apa coba? Oke, aku
yang dari pemasok. Jadi dari penjual ke pembeli itu nota debit. Kalau nota kredit itu dari pembeli ke penjual, artinya si pembeli ini utang kredit kepada penjual. Makanya setiap apapun bentuk dokumen itu kita harus tahu yang namanya bukti transaksi itu harus diadakan setiap pencatatan. Habis pencatatan itu biasanya kita mencatat ke jurnal, kita penyesuaian dari jurnal umum. Habis jurnal umum tuh buku besar. Buku besar kalian udah belajar ya di buku besar level kemarin. Ya, oke. Kalau yang untuk nota kredit sama penggolongan akun kan kemarin kita udah belajar ya. Kalau fungsi jurnal umum ada yang tahu nggak untuk mencatat suatu? Belum tahu, Bu. Oke, aku jelasin ya. Jadi kalau jurnal umum itu fungsinya untuk melakukan transaksi dan penilaian terkait dalam suatu perusahaan. Kalau misal nih pada tanggal 1 September 2018 perusahaan jasa itu memberi sebuah usaha dan menginvestasikan uang tunai ke kas sebesar 20 juta. Perusahaan itu akan melakukan transaksi ini, diberi peralatan bengkel, dan peralatan bengkel itu seharga 2 juta dan 1.200.000 dibayar tunai. Kalau misalnya dibayar tunai itu biasa pencabutannya cashnya masuk atau keluar? Masuk. Kalau perlengkapannya? Keluar. Ya, pintar. Udah ngerti ya? Ya, Bu. Kalau sudah ngerti, Ibu ada tugas kalian kerjain aja di rumah. Kalau untuk hari ini kita listening aja, kita buat kuis dan Ibu akan nyiapin kuisnya. Tapi nanti ya. Kalau begitu ada yang tanya lagi nggak? Atau sudah cukup anak-anak? Izin bertanya, Bu. Ya. Jadi yang sudah Ibu jelaskan kan ada buku besar. Sebelum ada buku besar, awalnya kan ada lagi sudah. Nah, ini kan buku besar. Oke, aku jawab pertanyaan dari kamu. Jadi fungsinya buku besar itu apa sih? Kan sebuah data catatan itu kan belum ada buku besar ya. Buku besar itu mengidentifikasikan semua jenis transaksi dari awal. Kan pencatatan itu dari awal memang kurang lengkap kan. Makanya di buku besar itu kita bisa lagi dan kita satukan, jadi semua transaksi itu jelas gitu. Makanya mengapa semua perusahaan itu harus diadakan buku besar. Jadi dari pencatatan, jurnal umum, buku besar itu harus transparan, harus sama. Takutnya kalau misalnya nggak sama, di pencatatan akhirnya itu nggak balance, ada yang kurang. Oke, kalau tidak ada yang tanya lagi, mungkin tugas ya. Oke, Bu. Keberatan nggak kalau ada tugas? Aku nggak usah keberatannya, tapi lebih baik kalian ambil tugas aja, jadi kan biar lebih rajin. Ya, Bu. Siap. Tugasnya di halaman 89 ya, dikerjakan, diudakan, dan dikumpulkan sesuai dengan transaksinya. Oke, Bu. Oke. Ibu kasih kesimpulan bahwa pembelajaran hari ini sangat penting ya anak-anak. Bahwasanya perusahaan jasa itu berperan penting bagi perekonomian di Indonesia. Karena apa? Karena misalnya kita mau buka suatu usaha dan itu kepikiran itu pasti kita menyalurkan jasa itu kepada konsumen. Makanya perusahaan jasa itu harus lebih fleksibel dan berkompeten gitu. Dan ini emang fokus pada kehidupan kalian dalam sehari-hari. Jadi kalau misalnya kalian mulai usaha atau apapun, lebih baik kalau misalnya kalian emang ada modal, kerja dulu aja nggak apa-apa sih. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Doa.
baik Ibu tutup ya pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak sudah hadir di kelas pada pagi hari ini. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan cintailah diri kalian sendiri. Oke? Oke, Bu. Baik Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.